mencintai Tuhan. Yang kedua adalah to learn His word. Yang ketiga adalah to give others through Jesus. Ya adik-adik, kita sini mau mengenal Tuhan. Yang keempat adalah to live right every day. Adik-adik semangat hari ini mau bermain game. Semuanya teriakan jump, 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 jump. Oke, kita akan bermain game semuanya. Kalau butuh dua boy dan dua girl yang senang-senang. Jump, ayo kan dua boys dan dua girls. Ayo, oke. Oke Kak Maya, kita udah punya dua girls sama dua boys. Hari ini kita mau main game sama Kak Maya. Hari ini kita mau main capit balon, Kak. Capit balon, gimana sih Kak cara mainnya Kak? Jadi nanti di belakang sana sudah ada balon Ada balon. Ya. Tugas adik-adik nanti adalah satu orang ada di tengah samping Di tengah sini, samping Kak. Satunya lagi ada di depan sini. Di depan. Tugasnya mau ngapain Kak? Satu anak ada di tengah, satunya ada di depan ya. Tugasnya mau ngapain Kak? Tugasnya adalah nanti yang anak di belakang harus mencapit balonnya Mencapit menggunakan balonnya. siku lalu dioper ke temennya Kak. Dioper Ya, ke depan? Iya. Nanti temen yang di depan masukin ke dalam Dimasukin ke plastik, dalam plastik. Kalau misalnya balonnya kayak lepas gitu Kak, copot jatuh gitu Kak. Kalau Gimana Kak? balonnya jatuh boleh ulang lagi dari belakang. Harus ulang lagi dari belakang ya Kak ya. Betul banget. Cara Kak. nentuin pemenangnya gimana Kak Maya? Tim yang paling banyak mencapit balon dia akan jadi pemenangnya. Kita tanya dulu. Tanya dulu. Pan, nanti capit balonnya pakai kaki atau pakai siku? Pakai siku. Terus kamu udah paham main gamesnya? Udah Kak. Sudah Bang. Kalau gitu atur posisi. Kita atur posisi dulu, ya. boleh atur posisi. Siapa yang di depan, siapa yang di yang di depan? tengah. Ayo guys, Oke, ke boleh. samping guys. Kira-kira Oke. pemenangnya boys atau girls? Mana semangatnya boys? Boys. Kak plastiknya mana yang girls Kak? Oh, oke. Sudah siap boys? Sudah siap? Sudah siap, Kak, yang harus guys? Sudah siap? Oke, kita mulai permainan dalam 3, 2, guys, ayo guys, panas banget ya boys. Ayo guys, panas banget ya. Oke, kita hitung dalam 10, 5, 4, 3, 2. Maju lagi sini. Maju. Ternyata kayaknya gampang sih. Kayaknya ya kan, gampang, omongannya kayaknya gitu. gampang. Kira-kira pemenangnya boys atau girls? Langsung aja kita hitung ya Kak, ada berapa? Satu. Wow, ada 2. Oh ada. 3. Ada Kak? Ada nggak Kak? Ada Kak? Ada nggak Kak? Ada nggak Kak? Ada Kak? Oh ada. 4. Aduh susah banget. Ada. Oh sama-sama ada Kak. Bentar. 4. Gimana kalau kita ngintip dulu? Boleh lihat dulu Kak. Oh, coba Kak. Oh. Tadi berapa adik-adik? 4. 5. 5. Oh masih sama-sama ada. 6. 6. Wah, jadi pemenangnya adalah boys. Selamat boys. Wah, girls minggu depan kita buktikan lagi ya kalau kita bisa ya girls ya. Oke, kita sudah bermain games, kita mau muji Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ayo semuanya sudah berdiri. Udah semua? Nanti pada hitungan ketiga kita semua lompat sambil teriakan haleluya. Adik-adik siap? Siap. 1, 2, 3. Haleluya. Ya, adik-adik kita mau puji Tuhan. Kita mau katakan dari terbit matahari. Yuk sama-sama tepuk tangannya. Ikutin kakak-kakak ya. Sama-sama katakan dari terbit matahari.
mau katakan lagu lebih hebat lagi. Kita mau katakan hati-hati gunakan tanganmu. Semangat bersemangat ya. Ya selalu jalan langkah. Sama-sama katakan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan sama-sama. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tangan. Sekarang kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kaki. Sekarang mata. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang pikiran. Hati-hati gunakan pikiranmu. Nengok. Hati-hati gunakan pikiranmu. Nengok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan pikiranmu. Hati-hati gunakan teriakan amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Kita mau katakan lebih tinggi lagi. Sama-sama katakan hati-hati gunakan tangan. Sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Sama-sama. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mata. Hati-hati gunakan. Sama-sama katakan coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekarang pikiran. Hati-hati gunakan pikiranmu. Nengok. Hati-hati gunakan pikiranmu. Nengok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan pikiran. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan. Teriakan amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Mari sama-sama katakan lagi dengan lebih tinggi. Sama-sama katakan hati-hati gunakan tangan. Sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Ya, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekarang matamu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Pikiranmu. Hati-hati gunakan pikiranmu. Nengok. Hati-hati gunakan pikiranmu. Nengok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan pikiranmu. Nengok. Hati-hati gunakan. Teriakan amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Katakan karena Bapa. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekalian katakan karena Bapa. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya, silakan duduk. Adik-adik. Ya, wow, silakan duduk adik-adik semuanya. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah punya amplop? Kayak gini, sudah semuanya? Oke, hari ini kakak mau berbagi sedikit kepada adik-adik tentang kerelaan hati. Semuanya katakan kerelaan hati. Kerelaan hati. Apa sih kerelaan hati itu?
Ada yang tahu nggak? Sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik apakah adik-adik tahu bahwa semua yang di dunia ini punyanya siapa? Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita lihat itu punyanya Tuhan Yesus. Terus kalau papa dan mama itu dapat berkat datangnya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika kita mau memberikan persembahan, yang dikasih ini punya siapa ya sebenarnya? Punya Tuhan juga, benar banget. Nah, apakah karena Tuhan itu sebenarnya membutuhkan uang kita? Enggak. Apakah Tuhan itu pengen banget dapat uang dari kita? Enggak adik-adik. Tapi ketika kita memberi, itu Tuhan sedang melatih adik-adik semuanya. Sebenarnya seberapa adik-adik itu mengasihi Tuhan. Jadi kalau memberi harus dengan rela hati. Ada ayat yang terkenal banget yang sering kita katakan ya. Yuk kita baca bareng-bareng semuanya, adik-adik siap baca ya. Boys siap baca? Siap. Boys? Siap. Oke. Girls siap ya? Siap. 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jadi ketika kita mau memberikan persembahan kita harus memberinya dengan rela hati. Kita memberinya dengan sukacita. Nah, adik-adik mau memberi dengan sukacita? Kalau sukacita itu tersenyum, ngelamun, apa cemberut? Tersenyum. Coba kakak mau lihat senyumnya dong. Oke. Loh, guys, ayo senyum dulu yang mana nih? Wih, wah bikin kakak takut loh kalau nggak senyum. Oke, sekarang adik-adik mari kita angkat persembahannya di hadapan Tuhan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat Tuhan dalam hidupku. Tuhan, aku tahu bahwa semua berkat yang aku terima itu datangnya dari Tuhan. Hari ini Tuhan, aku mau belajar mengatakan kasihku lewat persembahanku. Tuhan, aku mau belajar memberi dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan menerima persembahanku ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya adik-adik katakan amin. Ya, hari ini kita akan memberi dan ingat adik-adik kita harus memberi dengan penuh sukacita. Ya, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, wow. Semuanya semangat memberi? Iya. Oke. Semuanya sudah memberi, teriakan haleluya. Haleluya. Oke, dan sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang luar biasa. Halo adik-adik. Nggak ada suaranya. Halo boys. Halo girls. Siapa yang hari ini sedang datang ke Star Station, angkat tangannya dong. Ya, adik-adik luar biasa walaupun di luar hujan enaknya buat bobo, tapi adik-adik datang ke Star Station. Semuanya tepuk tangan dulu dong buat adik-adik. Wah, sekarang coba kakak mau tanya, lihat coba kanan kirinya kira-kira kita punya teman baru nggak ya? Wah, kalau misalkan adik-adik baru pertama, kedua dan ketiga kali datang ke Star Station, adik-adik bangkit berdiri dan nanti kita semua di sini akan memberikan tepuk tangan yang meriah. Semuanya siap? Siap. 1, 2, 3.
kanan kirinya temanku. Ajak temen dong. Kenapa? Karena minggu depan kita masih ada di acara Station yang sangat luar biasa dengan tema Si I Ewa. Kira-kira itu dibacanya apa adik-adik? Cia, ya Cia. Singkatannya Compassion in Action. Siapa yang tahu artinya? Apa? Jason apa artinya? Tidak. Oke, berarti buat adik-adik yang mau tahu kira-kira CIA itu apa ya? Pastikan adik-adik minggu depan harus datang lagi ke Station. Hari apa adik-adik? Minggu tanggal 11 Mei 2025 jam berapa? Jam 9.30. Jam setengah 10 ya, katakan kanan kirinya ingat-ingat. Tempatnya di mana adik-adik? Di sini ya, di GPD Lipo Cikarang. Oke, kita sudah mendengarkan pengumuman untuk minggu depan. Jadi sekarang kita akan menyembah Tuhan. Kakak undang semua ya bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Ayo girls, boys, bangkit berdiri. Semuanya sudah berdiri? Oke, nanti pada hitungan ketiga, adik-adik teriakan haleluya yang kencang. Semuanya siap? Siap. 1, 2, 3. Haleluya. Ya adik-adik, saat ini kita bersama menyembah Tuhan. Kakak ajak semua adik angkat tangannya yang tinggi. Angkat tangannya yang tinggi. Kita mau katakan bahwa kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari sama-sama katakan dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya. Angkat tangan yang tinggi katakan, hatiku percaya. Mari katakan dengan sepenuh hatimu, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari sama-sama katakan lagu ini dari awal. Katakan dengan sepenuh hatimu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Angkat tanganmu yang tinggi.
percaya, selalu ku percaya. Baiklah Tuhan Yesus. Ya saat ini kakak ajak adik-adik kita mau berdoa bersama. Semangat, tutup matanya. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Terima kasih. hari ini Hari ini kami boleh kami boleh memuji memuji dan menyembah Engkau. dan menyembah Engkau. Kami percaya Kami percaya Engkau ada Engkau ada di dalam hati kami. di dalam hati kami. Sebentar Sebentar kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. kebenaran firman. Ini hati kami, Ini hati kami, mata mata dan telinga kami. dan telinga kami. Kami siap Kami siap untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman-Mu. firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Semua adik yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau baca peraturannya. Apa peraturannya adik-adik? Aduh kurang kenceng, coba-coba apa peraturannya? Benar banget, so huruf yang pertama S, stand in your seat. Tetap duduk diam di tempat duduk adik-adik. Adik-adik udah punya tempat duduk? Kalau sudah punya tempat duduk berarti diam, gak boleh jalan-jalan ya adik-adik. Huruf yang kedua O, obey your leaders. Taati kakak-kakak yang ada di depan, di belakang maupun di samping kanan kiri adik-adik. Huruf yang terakhir W, whistle means quiet. Kalau peluitnya berbunyi berarti adik-adik harus diam dan siap dengerin firman Tuhan. Adik-adik siap? Oke, 1, 2. Oke, yang bisa menghafalkan ayat hafalan silakan maju ke depan. Siapa yang mau maju? Ya, kakak dibantu dengan Kak Anggun dan juga Kak Andi. Kenu enggak jadi maju. Enggak hafal. Colek dulu dong kanan kirimu, katakan temanku. Hafalkan ayat hafalan. Rafa kenapa? Duduk. Ayo Rafa duduk. Ya. Minggu depan adik-adik semua harus menghafalkan ayat hafalan karena ayat hafalan bagus untuk adik-adik semuanya. Ya, yang boys sudah, yang girls sudah, kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay. Duma, ayat hafalannya pendek apa panjang? Pendek katanya. Tadi siapa? Raja. Raja, ayat hafalannya gampang gak sih? Gampang. Lagi-lagi, temanku. Ayat hafalan dihafalkan. Oke, kakak lihat besok minggu depan adik-adik semuanya harus maju menghafalkan ayat hafalan. Karena ayat hafalan untuk minggu depan pendek sekali. Oke, kita akan belajar firman Tuhan dulu. Semuanya duduk yang rapi. Tasnya ditaruh dulu Duma. Nah, pinter, cantik. Oke, kita akan belajar firman Tuhan, judulnya apa ini? Ya, guard your heart. Apa ini? Siapa yang tahu artinya? Betul, jagalah hatimu. Siapa di sini yang punya hati? Bagus. Semuanya kita punya hati. Kenapa sih kita harus jaga hati? Kita mau lihat dulu karena jawabannya ada di dalam ayat Alkitab. Seling. Nah, ini jawabannya ada di dalam ayat Alkitab. Kita mau baca bareng-bareng dulu ya. Yang kompak, keren, dan penuh semangat. Semuanya siap? Siap. Siap, guys? Ya, lemes sekali. Siap, guys? Siap. Siap, boys? Siap. Oke, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, boleh difoto atau ditulis, dicatat lebih baik. Adik-adik catat dulu. Ini ayat hafalan untuk minggu depan. Sangat pendek, cuma 3 baris.
Sangat pendek, adik-adik harus menghafalkan ayat hafalannya minggu depan ya. Pendek banget dan gampang. Ini sama dengan Alkitab yang ada di rumah adik-adik. Sudah semuanya, kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Ya, jawabannya adalah karena dari hati kita terpancar kehidupan. Sama-sama katakan terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Ya, sama halnya dengan rumah kita adik-adik. Kalau rumah kita nggak mau dicolong, nggak mau kemalingan, kita harus menguncinya. Betul, kita harus mengembok rumah itu agar tidak kemalingan, agar tidak ada pencuri yang masuk. Nah, sama halnya dengan hati kita adik-adik. Adik-adik dan juga kakak, kita mau sama-sama belajar untuk menjaga hati. Karena dari hati terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati supaya hati kita bersih, tidak masuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif. Jauh dari hal-hal kejahatan. Sama-sama katakan jauh dari hal-hal kejahatan. Jauh dari hal-hal kejahatan. Ya, kita semuanya tadi punya hati. Maka hati-hati dengan hati. Agar adik-adik tetap terpancar kehidupannya ketika adik-adik memasukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Maka kehidupan adik-adik lebih bersinar. Nah, kita lihat dulu poinnya. Bagaimana kalian dapat menjaga hati kalian? Pilihlah apa yang boleh masuk dalam hati kalian. Kita baca yang warna biru ya. 1, 2, 3. Pilihlah apa yang boleh masuk dalam hati kalian. Ya, adik-adik bisa memilih hal-hal apa yang boleh masuk ke dalam hati ataupun tidak. Siapa yang mau memilih hal-hal yang baik? Ya, kita semuanya mau hal-hal yang baik masuk ke dalam hati kita. Supaya apa? Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Ketika hati kita bersih, hatinya kita tuh memiliki hal-hal yang baik-baik, suka menolong contohnya, mengasihi teman, semuanya hal-hal yang positif, maka terpancar kehidupan dalam setiap adik-adik semua. Ya, sama halnya dengan naik pesawat. Siapa yang pernah naik pesawat? Ya, kakak juga pernah naik pesawat adik-adik. Kalau naik pesawat bisa bawa pisau enggak? Enggak bisa. Bisa bawa bisa bawa senjata tajam enggak? Enggak bisa. Nah, sama halnya dengan hati. Jadi adik-adik harus memilih, harus menyaring mana nih yang baik masuk ke dalam hati kita. Hal-hal yang buruk tinggalkan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Colek dulu kanan kirinya, temanku. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Ya, Kak gimana Kak kalau semisalnya kita selalu dengar hal-hal yang buruk. Kita selalu ngelihat hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat. Gimana Kak? Minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku agar hatiku itu ada hal-hal yang positif, yang baik-baik. Apa tadi contohnya? Hal-hal yang baik apa contohnya adik-adik? Enggak tahu. Rajin belajar boleh, menolong teman, mengasihi teman, masukkan hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik itu banyak di dalam Alkitab. Katakan sama-sama, Alkitab. Alkitab. Ya, mari adik-adik semuanya belajar membaca Alkitab supaya adik-adik tahu memilih mana yang baik dan yang buruk. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa. Adik-adik yang duduk yang rapi, tetap tenang. Karena kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa. Dalam hitungan yang ketiga, sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Oke, ini story time. Berarti semuanya duduk yang manis. Tidak ada yang colek kiri, colek kanan, colek ke belakang, lihat ke depan boleh. Ya. Semuanya sudah siap? Bima? Siap. Oke. Hari ini kita akan
mendengarkan cerita dari sebuah pabrik air ya. Jadi pabrik air ini namanya Pure Springs. Pure itu murni sekali. Jadi air yang sangat murni. Dia berada tepat di samping air terjun. Namanya Angel Waterfall yang ada di Venezuela. Jadi jadi air terjun ini bernama Angel Waterfall ini adalah air terjun tertinggi di dunia. Nanti adik-adik boleh cek di Google sendiri ya. Jadi tepat di samping itu, karena kalau perusahaan air minum itu kan dari air pegunungan. Nah, pabrik air ini airnya itu sangat jernih, sangat murni. Kalau kita minum tuh badan kita jadi enteng. Pokoknya itu, dan mata air itu dijaga, pabrik itu dijaga dengan ketat oleh seorang paman. Tapi dia adalah binatang armadillo. Ada pernah dengar binatang armadillo? Ya, armadillo tidak ada di Indonesia ya, dia tidak ada di Indonesia. Jadi armadillo ini dia binatang dari benua Amerika Serikat. Di Indonesia tidak ada. Ada yang mirip tapi mirip terenggiling tapi sangat berbeda. Nanti adik-adik boleh cek ya di Google atau baca. Jadi armadillo ini tidak ada di Indonesia. Dia ada dari benua Amerika Serikat. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi dia ini adalah penjaganya. Jadi sebelum masuk ke dalam pabrik air ini melewati dia dulu. Dan dia itu orangnya itu sangat berdedikasi. Jadi dia kerjanya itu benar-benar, ya tugas aku adalah menjaga pabrik air ini biar tidak tercemar. Setiap hari dia membuka buku panduan. Bagaimana agar sumber air ini tetap murni, tidak tercemar, tetap baik adanya. Setiap hari dia membaca walaupun dia sudah agak tua ya adik-adik, dan terlihat dari kacamatanya yang begini kan. Dia baca, oh iya ya gini, pokoknya dia harus menjaga. Dia lagi baca-baca, terus datanglah temannya dia si Lizzie. Si Lizzie ini orangnya cerewet banget, ngomong mulu. Setiap kali ketemu kita baru ngomong satu kata, dia udah ratusan kata. Oke, udah ribuan ya. Ya karena dia seorang wanita, dia cewek ya kan. Tapi enggak semua cewek seperti itu ya. Ya, jadi ada juga cewek yang pendiam ya, yang ya adalah pendiam, oke? Ya, jadi dia ngomong, lagi ngapain? Ih kamu, lihat aja mukanya si paman itu gini. Belum kenalan, namanya Paman Andi. Paman Andi bilang, datang lagi dia pasti ngoceh nih. Kuping sakit. Dia ngomong, iya aku hari ini senang deh. Hari ini aku bangun pagi aku ketemu sama teman aku. Hari ini pokoknya aku makan gini. Dia tapi tahu nggak? Hari ini ada ilmuwan yang datang ke tempat sini. Katanya dia mau ngasih formula yang terbaru untuk air kita. Biar kalau kita minum, kita umur panjang, kita lebih sehat. Terus paman armadillo pokoknya dicuekin aja. Tapi pas bagian itu kata pamannya, loh kok ada orang yang masuk ke dalam tapi gak lapor sama aku? Kok bisa sih? Aku gak melihat orang itu pagi ini. Wah berbahaya nih. Kita harus menjaga. Paman itu berusaha menjaga pabrik itu tetap bersih. Dari apapun seperti hati kita yang harus dijaga dari hal-hal yang jahat. Jadi ada yang mempengaruhi, yuk itu lihat tuh di sana ada dompet, yuk kita ambil, yuk kita jajan. Ambil apa? Ambil apa enggak? Enggak, kita boleh ambil tapi kita cek dulu. Oh ada KTP-nya di dalam, ada alamatnya. Nah baru kita balikin. Nah paman ini, waduh bahaya nih. Kok aku nggak tahu sih siapa yang masuk ke dalam? Harusnya kalau ada orang yang masuk ke dalam kan harus melewati dia dulu. Harus laporan dulu kepentingannya apa, mau ngapain di dalam. Wah aku harus cek ke dalam. Ya masuk ke dalam, mereka sudah ada di ruang laboratorium. Nih dia bawa, lah inilah formula yang akan kita pakai
untuk menambah air ini menjadi lebih bagus lagi. Dia tetesin, trup, trup. Lalu dia di situ ada pot berisi bibit tanaman, masih berbentuk, masih belum kelihatan apa-apa, hanya ada bibit di dalam tanah itu. Terus dia tetesin air itu, cairan itu. Terus dalam waktu 2 menit tiba-tiba tanaman itu tumbuh. Cuy, wow, semua langsung wow, tanaman aja cuma 2 menit udah hidup. Wah, berarti kalau kita minum, kita yang jadi kecil tiba-tiba menjadi besar. Kita lebih sehat lagi, lebih kuat, panjang umur. Wah, semua udah senang. Wah, luar biasa sekali formula ini yang dibawa oleh ilmuwan ini. Lalu pemimpinnya yang itu yang pakai dasi di belakang itu bosnya. Oke, mulai besok kita akan memakai formula ini untuk ditambahkan ke dalam sumber air kita. Si Lizzie karena dia nggak bisa diam, iya benar, aku udah nggak sabar biar aku kelihatan lebih cantik. Pokoknya lebih luar biasa. Aku udah nggak sabar mau nyobain air ini, ya air kita yang baru yang dikasih formula baru ini. Wah, aku udah nggak sabar. Tetapi si paman Andi ini, dia orangnya itu berpikir panjang sekali. Kok bisa sih? Si bos cepat banget sih diterima, disetujui. Itu kan harus diteliti dulu, gak bisa langsung iya aja. Nah adik-adik, ketika ada hal-hal yang datang mengajak kalian, kalian harus meneliti dulu. Kira-kira dampaknya bagus gak ya? Kalau aku nyontek, oke sih sekarang aku nyontek nilainya bagus. Tapi dampak ke depannya bagus apa enggak? Tidak bagus kan? Jadi jagalah hati. Bilang sama temannya dong, temanku, jaga hatimu. Iya, jadi ketika kalian mendengar sesuatu, kalian harus menelitinya dulu. Ini bagus gak ke depannya? Buat jangka panjang, bagus apa enggak? Lalu paman Andi ini penuh dengan kecurigaan. Wah, ini gak bisa nih. Tapi ya sama bos udah disetujui, dia langsung jalan keluar. Tiba-tiba di luar dia menemukan sesuatu adik-adik. Apakah itu? Dia melihat pot tanaman itu yang tadinya segar tiba-tiba sudah layu mengering. Dan dia menemukan ini namanya miracle drop ya, tetes. Yang katanya miracle bisa ngasih mujizat, mengasih sesuatu yang luar biasa. Tapi apakah itu benar? Buktinya tadi tanaman yang tiba-tiba tumbuh dalam 2 menit, tiba-tiba sudah kering seperti itu. Langsung dia curiga, waduh berarti ini berbahaya. Tanaman ini aja tiba-tiba kering seperti ini. Lalu dia mengambil itu, dia udah mau pergi laporan sama bosnya. Tiba-tiba dia langsung jalan, tiba-tiba dia ditampar dan ditangkap sama ilmuwan itu. Kamu pikir kamu bisa? Oh, tidak segampang itu Paman Andi. Kamu pikir kamu bisa melaporkan kami? Kok jadinya? Ya, tidak bisa. Lalu mereka pokoknya mau apa yang harus kita lakukan kata asistennya? Kita harus apa itu? Kita harus bikin dia pergi. Pokoknya kita harus binasakan dia agar karena dia tahu rahasia kita. Ketika mereka mau pukul tiba-tiba ada si Lisa lagi ngintip. Aku Lizzie ngintip. Tiba-tiba dia jatuh. Kedengeran. Terus kata itu temannya dia ditangkap. Aduh enggak, aku enggak sengaja lewat. Aku enggak tahu apa-apa, aku enggak dengar apa-apa. Tidak bisa. Kamu bilang kamu nggak sabar kan, pengen ngerasain airnya kan, ya kan? Enggak. Lalu dipaksa minum air itu langsung si Lizzie-nya langsung pingsan. Terus kata mereka, si Paman Andi juga pura-pura pingsan. Terus kata mereka, udah nanti kita urus mereka nanti aja. Kita pergi dulu, kita harus segera bertindak memasukkan formula ini ke dalam tangki airnya. Mereka pergi, terus Paman Andi bangun. Lizzie, ya, aku pikir tadi
tadi kamu pingsan. Hahaha, saya tidak seperti itu. Saya hanya mengelabui mereka. Langsung dia tumpah muntahin airnya tadi. Tadi aku nggak nelen airnya, aku pinter kan. Walaupun aku seperti ini, aku pintar. Ya, sekarang aku akan bantu membebaskan kamu, Paman. Ayo, kita harus bertindak cepat karena mereka sudah mau meracuni air kita. Karena mereka ilmuwan ini berharap ketika orang-orang di situ sudah nggak ada, mereka akan menguasai sumber air itu. Mereka, ayo cepat, mereka pergi. Terus mereka lihat orang itu udah naik ke atas tangkinya. Wah, si armadillo ini mikir gimana ya. Lalu armadillo itu bisa menggulung seperti bola badannya. Dia menggulung seperti bola dan dia mengguling. Waduh, dia menabrak. Ayo Lizzie cepat tangkap. Tangkap apa itu? Ya, tangkap obat itu, cepat Lizzie ditangkap, ayo ditangkap. Lalu mereka itu ilmuwannya ditangkap. Akhirnya apa? Airnya tidak jadi diracuni adik-adik. Akhirnya sumber air itu tetap jernih, tetap murni, tetap terjaga khasiatnya buat orang-orang sekitar di situ. Seperti hati kita, ketika kita menjaga hati kita dengan baik, maka tidak ada hal-hal buruk yang masuk ke dalam hati kita. Tadi seperti yang Kak Evi bilang, firman itu mengatakan bahwa dari hati kita terpancar apa? Kehidupan. Oke, semoga cerita hari ini bisa memberkati adik-adik untuk tetap menjaga hatinya. Bilang lagi sama teman-temannya, temanku, jaga hatimu. Oke, yang merasa terberkati dengan berita. Cerita hari ini teriakan haleluya. Haleluya. Oke adik-adik, sekali lagi kita mau baca judul hari ini. 1, 2, 3. Guard your heart. Ya, kita baca ayatnya sekali lagi sama-sama ya. Ayatnya Kak. Oke, dalam Amsal 4 ayat 23 ya. Sama-sama semuanya. Boys and girls semuanya siap? Siap. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ya, bilang kanan kirinya, jagalah hatimu. Ya, adik-adik, saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita menjaga hati kita karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki hati dan hidup kita. Biarlah di dalam hati kita ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang bertata dalam hati kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dan kerjakan selama kita hidup dan bertumbuh, kita menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita mau nyanyikan lagu ini, Hatiku Percaya. Hatiku percaya. Boys and girls sama-sama nyatakan. Hatiku percaya. Biarlah hati kita kepercaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya. Boys and girls katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Boys and girls kita nyanyikan dari awal sama-sama. Saat ku tak melihat, dengan segenap hati katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya Kakak mau dengar boys and girls saja yang nyanyikan, katakan saat ku tak. saat ku tak Saat ku tak
selalu percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi terakhir kalinya dengan segenap hati Boys and Girls, hatiku. Hatiku percaya, hatiku percaya. Dengan segenap hati, hatiku percaya. Percaya, selalu ku percaya. Katakan selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku Sekali katakan selalu ku percaya. selalu ku Mari dengan ikhlas sekali katakan selalu ku percaya. selalu ku percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya. Amin. Adik-adik Boys and Girls, saat ini kita mau berdoa. Semuanya mari angkat tangan kanannya, taruh tangan kiri dada. Kita mau satu hati, kita mau bersama datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk segala untuk segala kebaikan Tuhan kebaikan Tuhan di dalam hidupku. di dalam hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni aku ampuni aku jika aku jika aku pernah berbuat dosa pernah berbuat dosa atau kesalahan atau kesalahan dari dalam hatiku. dari dalam hatiku. Aku minta, Aku minta, aku berdoa, aku berdoa, Tuhan Yesus Tuhan Yesus membersihkan, membersihkan, memurnikan, memurnikan, menyucikan menyucikan hatiku. hatiku. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan yang membuang yang membuat segala yang jahat segala yang jahat di dalam hatiku, di dalam hatiku, sehingga aku sehingga aku beroleh beroleh hati yang murni, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang jujur, hati yang hormat dan takut hati yang hormat dan kepada Tuhan Yesus. pada Tuhan Yesus. Bentuklah Bentuklah dalam diriku dalam diriku hati hati yang menyenangkan yang menyenangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan berkati keluargaku, berkati keluargaku, berkati papa mamaku, berkati papa mamaku, berkati sekolahku, berkati sekolahku, berikan aku hikmat, berikan aku hikmat, kecerdasan, kecerdasan, kekuatan, kekuatan, kesehatan, kesehatan, keberanian, keberanian, kemampuan, kemampuan, kesetiaan, kesetiaan, dan sukacita. dan sukacita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Semua adik-adik Kristus. stasiun yang menerimanya dan percaya katakan